Mana lebih hebat, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang nggak pernah mati? Tuhan yang pernah mati. Berarti Karena Yesus telah lebih hebat mengalah. daripada Roh. Ya bentar dulu. Berarti Ya. Yesus lebih hebat daripada Bapa dan Roh Kudus. Ya, Bapa itu dengan Yesus Kristus itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oh, berarti Bapa Tuhan yang pernah mati. Ya. Kok Bapa pernah mati? Roh Kudus juga pernah mati. Pernah ketika ia menjadi manusia. Oh, jadi Bapa, oke, tiga Tuhan ini pernah mati bertiga nih. Yang tiga yang mananya? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiga-tiganya mati, pernah mati tiga-tiganya. Jadi waktu Yesus mati, Roh Kudus juga ikut mati. Roh Kudus itu yang menghembuskan napas kepada Yesus Kristus. Pernah Bukan mati. berarti, bukan seperti yang dipikirkan Uni. Iya, saya tanya, Roh Kudus itu Tuhan kan? Roh Kudus itu adalah yang terlepas dari diri Bapa menjadi manusia, menjadi Yang saya firman. tanya itu adalah, Roh Kudus ini Tuhan gak, Dek? Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah. Tuhan bukan. Bapa itu terdiri dari tiga, Roh Kudus dan Firman. Nah, Firman ini menjadi Logos ataupun Yesus. Roh Kudus Tuhan bukan, Dek. Roh Kudus itu roh yang memberi nafas. Roh Kudus Ini Uni, orang ini kalau naik mesti mabuk, kayaknya mabuk dia. Iya. Jangan Naik framing dulu. mabuk kayaknya. Aduh ya Allah. Jangan framing. Ini maksud saya, kita saling dapat loh. Aduh ya Allah. Daging Yesus mati, Roh Kudusnya tidak. Nah, berarti Daging Yesus mati, Oke. Roh Kudusnya tidak. berarti daging Yesus lebih hebat daripada Roh Kudus, karena kamu tadi bilang Tuhan yang pernah mati lebih hebat daripada Tuhan yang nggak pernah mati. Daging Yesus lebih hebat daripada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu kan adalah nafas yang diberikan kepada Yesus. Tapi kan daging Yesus lebih hebat daripada Roh Kudus, kata kamu, karena yang Tuhan yang pernah mati lebih hebat daripada Tuhan yang nggak pernah mati. Roh Kudus nggak pernah mati, daging Yesus pernah mati, berarti daging lebih hebat Ya. daripada Roh. Ya. Ya udah. Ya udah, memang Yang roh itu barang memang siapa yang menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, sementara menghujat Yesus nggak apa-apa. roh itu tidak pernah mati. Roh itu yang diembuskan. Dia ketawa Roh sendiri. itu yang diembuskan. Iya, Roh Kudus itu kan Tuhan juga, nggak pernah mati. Kamu bilang Tuhan yang pernah mati lebih hebat daripada Tuhan yang nggak pernah mati. Roh Kudus nggak pernah mati, Kita berpikir- daging Yesus pernah mati. Maka yang lebih hebat menurut kamu adalah daging Yesus daripada Roh Kudus. Hebat. Jika kita Tepuk tangan buat berpikir daging. Kan dagingnya yang menebus dosa, Uni. Iya, dagingnya. Ya, mati. jika kita berpikir secara nalar dan logika, kita bisa menerima dengan hal Mana yang- kau nalar Karena- mabuk aja kerjaanmu? Jangan kau framing dulu, Tante Mika. Kan ini kita berdamai dari Oh tadi. iya, loh. iya. Iya. Karena Kas Roh Uni Kudus Ripa. itu- Aku bagian kau ya, aku bela kamu ya. Kita keroyok nih Ripa ya. Ayo, kita duakan dulu Uni Rifa biar kalah dulu. Kan Oke, gitu, gas. Roh Kudus itu adalah nafas yang diembuskan. Ini saya bulatkan dulu. Bapa kan, di dalam Bapa terdiri roh dan firman. Firman itu menjadi manusia, yaitu Logos. Dan Logos itu berkata, itu adalah Renata.
Itu maksudnya. Jika Anda biarkan beranalogi. Regata salah, regata bukan Ya. Renata. Ya, jika Anda membiarkan saya beranalogi seperti ini bentuknya. HP yang ada di genggaman Anda itu ada terdiri beberapa aplikasi termasuk WA. Bigo. WA tersebut apakah dapat Bigo, jangan WA, jangan sebut WA, Bigo. Oh, oke, Nanti kena ban. bro. Oke. Bigo. Ya, itulah. Apakah dengan Bigo itu bisa dipisahkan dengan HP itu tersendiri? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Akan tetapi, ya, jika Bigo itu saya kirimkan kepada Anda, tentu dong tersampaikan. Maka Uni akan live di Bigo. Namun, tersampaikan, apakah ada kekurangan satu kesatuan dari HP smart Anda itu? Ada kekurangan enggak? Kan enggak ada. Enggak ada. Iya, di situ poinnya. Nah, macet Uni Riva nggak bisa jawab. Nggak bisa dia diam, terdiam dia. Kalah kan? Di situ. Makanya di situ Uni poinnya. harus download Bigo. Bigo. Jangan anjurkan Bigo, iya. itu. Kenapa? Itulah kesimpulannya. Iya, itu kesimpulannya ya. Apakah di dalam HP tersebut Gini aja, garam Cina. Garam. Bilang aja sama Uni Riva. Uni Riva jangan inilah diskusi. Uni bertanya aja sama kami bilang. Udah gitu aja lah. Bukan begitu juga, seolah-olah kita menjasa seseorang. Ya, Bukan, nggak bisa jawab dia dari tadi. Diam aja dia dari tadi nggak bisa jawab. Kita suruh bertanya aja biar kita jawab. Saya di sini, saya mencari kebenaran. Gimana sesuatu saat nanti, ya saya akan diterima oleh Tuhan. Biar gimana pun, ya. Aku mau kasih buat kalian menjadi berdua. siapapun. Garam. Kau tengok ini dulu Garam, ntar ya. Ini buat kau Garam. Nih, buat kau. Itu buah roh apa kok itu? Coba. Nah, ini buah roh apa macam itu? Ini ayatnya ada di mana itu? Astaga, berani nggak? Wajah berani nggak? Iya, saya berani Pak. Ayo tunjukkan. Saya berani. Saya pengen tahu buah roh itu apa sih? Nah, ya, saya tunjukkan. Coba patahkan saya Pak. Coba Pak, ini muka saya Pak. Lihat. Oh, iya saya lihat. Ya. Oke ya. Ini. Saya lihat. Ayo, mana? Aku undang Roh Kudus, kau usir ya. Pakai apa kau usir ya? Kata saya gak jelas. Coba mana kuasa rohmu mana? Buktikan. Aku lawan ya. Buktikan sekarang mana? Buktikan. Oh iya, buktikan. Ya. Ya, itu jelas. Saya Diam dulu. Apa cibai katanya? Kurang ajar ternyata. Apa yang gak jelas? Tenang aja Om Gia, tenang aja kita. Sudah tobat. Gak berani melawan ya? Tobat. Kamu itu lagi berbohong. Apa yang berubah Pak? Apa yang berubah dari Om Gia? Kamu sedang dikuasai setan Pak. Bertobat kamu. Kamu lagi dikuasai setan, berbohong. Ngapain saya mengusir setan? Setan itu mengusir dirimu. Ngapain? Setan kok. Aku pasti akan mati kau langsung. Gak ada kuasa apapun yang bisa melawan dengan saya. Kau dikuasai setan. Gak berani melawan. Ya, udah coba aku tes ya. Coba aku tes sama Garam Cina ya.
Tes ya. Hati karabagara balai. Hati kondori badai. Hati karabakaru. Hati karabai kecil bai. Hati karabai cibai karabai. Dati balai karabai. Jika balai karabai. Jika balai karabai. Kita pernah Udah kita tunggu tema. asik garam Cina. Tema kita Nabi Israel bejat. Kenapa Oten masih Gak percaya asik garam kepada Cina. Ya, silakan Ovi. Halo kakak. Ya, tema kita adalah kebejatan nabi-nabi Israel. Sudah bejat nabi-nabinya, kenapa masih diterima sebagai nabi? Itu adalah tema kita malam ini. Mau ikut bahas tema ini atau mau bertanya saja, silakan. Bahas tema ini boleh. Oke. Silakan. Menurut kamu standar moralitas nabi dalam Kristen itu ada nggak? Ya, nabi ada pastilah. Gitu. Oke. Ada standarnya. Kalau dia misalkannya apa salah satu standarnya? Nabi itu boleh nggak berzina dalam kitab kamu? Sebenarnya tidak boleh, cuman kan karena dia manusia itu dia pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau menurut agamamu Nabi tidak boleh berzina, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu? Dihukum nggak ketika dia berzina? Pasti ada ya, ada dihukum tapi itu. Oke, bagus. Saya tunjukin sama kamu ya. Apa kakak? Namanya apa kak? Nih. Imamat pasal 20 nomor 10. Ya. Ya, nih. Ini aturan untuk orang Yahudi ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istrinya orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya diapain? Hukum mati. Iya. Nah, Daud waktu berzina dengan Batseba dihukum mati sama Tuhan nggak? Tapi kan Daud tidak dihukum. Tidak. Yang dihukum mati siapa? Yang mati itu keturunannya kan, siapa tuh? Nah, berarti kalau Nabi kalau berzina nggak dihukum mati, tapi dihukum keturunannya yang nggak berdosa, yaitu anak haramnya, begitu? Lebih tepatnya resiko yang itu konsekuensi yang dia tanggung. Iya, konsekuensi kan enak dia. Nanti kan dia bisa berzina lagi. Yang penting kan bukan dia yang mati. Tinggal berzina kok bayi dikeluarkannya mati. Enak kan jadi nabi di Kristen kan? Enggak. Kata Tuh buktinya Daud berzina dengan istri orang yang dibunuh Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, anak haramnya. Daudnya hidup. Berarti enak nggak jadi nabi di Israel walaupun bejat nggak dihukum Tuhan. Yang dihukum Tuhan adalah anak hasil jinanya. Nabinya justru menikahi perempuan yang dijinainya, yaitu istri orang itu. Tapi Dan kemudian melahirkan anak bernama Solomon. Tuhan suka dengan Solomon. Nih, ini standar moralitasnya iman Kristen teman-teman ya. Standar moralitas agama Kristen adalah Nabi itu tidak boleh berzina. Tapi kalau berzina nggak apa-apa, karena kan ada anaknya nanti jadi tumbal. Nih, Daud itu bukan nabi kak, itu raja. Daud bukan nabi. Oke, berarti ini salah ayat ini ya. Saya baru tahu nih kalau ini ayatnya salah nih. Nih, coba kamu baca Ovid ya. Buka Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 30 Ovid. Kisah Para Rasul 2 nomor 30. Iya. Tetapi ia dalam dan mereka bahwa Allah telah janji kepadanya dengan mangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan dan sendiri di atas tahtanya. Iya, tetapi dia seorang Apa? Tetapi dia adalah seorang apa ini? Nabi. Oh, entar dulu.
Ini kan bicara tentang Yesus Kak, yang lagi di. Oh ya, ini tentang Yesus. Coba dibaca di ayat 29-nya Yesus ya ini ya. Oh, ini Yesus. Coba kita buka semua ya teman-teman ya. Kata Ovid ini bicara tentang Yesus ya. Jadi orang Kristen ini walaupun mereka memang berbeda dengan kitabnya, yang penting mereka punya Roh Kudus. Nah, ini baca nih. Ini kata Ovid adalah merujuk kepada Yesus ya. Nih. Aduh. Ini kita baca ya. Nih. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang siapa? Tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Berarti ia di sini merujuk kepada siapa? Yesus. Oh gitu. Berarti pas lagi yang dibicarakan Daud tiba-tiba jadi Yesus. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Jadi yang nabi di sini siapa? Yesus atau Daud? Ini bicara nabi, seseorang yang apa, yang akan mendudukan keturunan Daud yang akan. Coba baca di ayat 9-nya Ovid. Kita bukan orang bodoh, kita semua 1.000 orang ini bukan orang bodoh Ovid. Mereka bisa bahasa Indonesia kok Ovid. Saudara-saudara, aku boleh berkata tentang terusan tentang Daud bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Tuhan berjanji kepadanya dengan mengangkat serta boleh akan mendudukan seorang dari seorang. Jadi yang nabi siapa nabi di situ menurut kisah para rasul? Nah, nabi yang menerima itu menerima janji. Sulit ya Ovid ya. Kenapa kalian masih jadi Kristen? Karena nggak jujur. Tapi nabimu kenapa bisa menikah anak di bawah 10 tahun Kak? Itulah hebatnya nabi saya. Bahkan menikahi anak 10 tahun pun, anak 10 tahun itu tidak ternoda dan tidak tersakiti, bahkan menjadi seorang ulama. Daripada Tuhanmu, temannya lonte. Karena bukunya. Loh, Maria Magdalena bukan lonte emang? Dicium lagi kakinya sama lonte. Maria Magdalena bukan istri Yesus. Nah itu dia kurang ajarnya. Tuhan bukan istrinya malah dicium kakinya, diam aja. Itu lebih parah. Kalau Nabi Muhammad mencium Sayyidah Aisyah, itu istrinya sah, halal. Lah Tuhanmu dicium lonte kakinya, itu baru bejat dalam Islam. Kok terbalik-balik moralitas di Kristen ini? Dalam moralitas Islam, kalau seorang suami mencium istrinya sah-sah saja. Bahkan hebatnya Nabi Muhammad, walaupun yang dinikahinya anak kecil ini mampu digembleng menjadi seorang ulama, wanita hebat. Tapi Tuhanmu yang katanya punya moral malah dicium lonte. Bukan bininya lagi, dicium lagi kakinya. Kerendahan hati. Nah itu dia, makanya itu bukan kerendahan hati, tapi inilah bukti bahwa tidak ada batasan antara Tuhan dengan lonte. Dicium kakinya sama lonte. Kerendahan hati. Menurut kalian kerendahan hati, menurut kami ini adalah circle-nya aja nggak beres, gimana dia mau beres? Saya temenan nama lonte aja itu bisa terpengaruh. Apalagi laki-laki satu kamar dengan lonte, kakinya dicium lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Kan nggak semua cerita hidupnya ditulis. Emang kamu menjamin kalau dia nggak berhubungan seksual setelah kakinya dicium? Nggak ada. Bagi kami, orang yang temenan sama lonte, laki-laki yang minta gratisan sama lonte itu laki-laki miskin. Udahlah dicium lonte, gratis pula nggak bayar. Minimal bayarlah, udah dicium kan. Tapi enggak kan. Yang terjadi apa? Inilah bagi kami standar moralitas di Islam itu, nabinya mulia. Bahkan saking mulianya nabi saya, istrinya sendiri mengatakan loh, nabi saya itu adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya loh. Wanita yang kalian tuduh sebagai korban pedofil itu mengakui bahwa istrinya, suaminya adalah laki-laki yang bisa menahan hawa nafsunya. Nah, sementara kalian Tuhannya katanya bisa menahan hawa nafsu, kakinya jadi cium lonte. Itu kerendahan hati, namun dicium sama lonte. Ya, dari mana kau tahu kalau dia nggak berhubungan seksual dengan lonte itu? Bisa mana buktikan? Mana buktinya nih? Ini ada penelitian dari Theophanes de Canvasa waktu Nabi Musa dapat wahyu nih. Bayangkan ya, kita lagi nggak bahas itu, kita lagi bahas tema ini, jangan kemana-mana. Gini ya, Dek, kalau kau mau jujur, Tuhanmu aja dia bahkan senang dilecehkan. Nih,
Tuhanmu jangankan dia kerendahan hati ya, Tuhanmu senang dilecehkan loh nih. Tengok ya nih. Menurut penelitian, salah satu situs mengatakan theconversation.com, Tuhanmu itu salah satu korban pelecehan seksual dan dia menikmati loh. Coba Yesus juga korban mengungkapkan secara seksual ketika disalib. Tunjukkan websitenya Kak, tunjukkan Nih, di mana. Ini theconversation.com. Nih ya. Ya, jadi memang beda moralitas di Islam dan Kristen itu memang beda teman-teman. Kalau di Kristen nabinya bejat, berzina, Tuhannya nggak bunuh, nggak marah. Di Islam nabi kita bermuka masam aja sama orang buta, ditegur sama Allah, diperingati sama Allah, nabi kita loh. Makanya saya bilang moralitas nabi dalam agama Islam dan Kristen itu jauh baina sama wa sumur. Nabi di Kristen mengambil bini orang, yang dibunuh Tuhan bukan dia, tapi yang dibunuh Tuhan siapa? Anak haramnya. Sementara si nabinya hidup, Tapi hidupnya menderita, itu lebih menyakitkan. sama Tuhan kau aja juga menderita. Memang begitu kan? Kan dalam loh, di dalam Kristen itu dalam 1 Petrus pasal 2 nomor jangan kemana-mana. Ya nggak masalah, nggak ada masalah, nggak ada urusannya itu. Nggak ada masalah. Sayyidah Khadijah rela kok, nggak ada masalah kok. Kau pula yang sibuk. Sayyidah Khadijah aja nggak ngeluh kok, kau yang sibuk Dia nih. mengeluh kok di sini dia bilang Nggak ada dia mengeluh. Kau aja yang mengeluh. Kau yang pengen jadi. Ini dia. Nampak kali kau berbohong. Sayyidah Khadijah nggak dipoligami. Kau tengok nih. Dalam agama kau, Ovid, standar moralnya adalah kerendahan, kehinaan terhadap penderitaan terhadap manusia itu suatu bentuk kecintaan Tuhan nih. Nih ya, nih, kau tengok nih. Nih ayatnya nih. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Theos menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Makanya semua nabi dibuat menderita dan Tuhan kau pun dibuat menderita. Karena memang dalam agama kau, Ovid, Tuhan itu bentuk kasihnya dengan memberikan penderitaan kepada manusia. Itu beda Tuhan kita. Makanya aku bilang standar moralitas dalam agama Kristen dan Islam beda, standar kasih sayang Tuhan juga beda. Dalam Islam Tuhan menyelamatkan Nabi Isa karena bentuk kecintaannya kepada Nabi Isa. Di agama kau bentuk kecintaan Bapak Yesus kepada Yesus. Yesus dibiarkan mati konyol di nista di tiang salib. Mati itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Iya, itulah aku bilang standar moralitas agama kita beda. Moralitas Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu membunuh orang untuk menghapus kutuk. Tapi Tuhanmu membutuhkan manusia untuk tumbal karena karena dia yang mengutuk manusia padahal nggak ada kutukannya itu. Makanya beda standar moralitas. Sialan ya menurut saya Muslim 4127. Bukan, justru menurut moralitas Tuhanmu manusia di luar Israel anjing. Nih makanya kamu dikatakan anjing sama Yesus nih. Mbak Burita Wayu yang bilang nih, Ovid. Lah, jangan baca setengah doang. Oh enggak, mana ada setengah baca semua lah. Kamu kan bisa lihat nih artikelnya. Kamu lihat nih sarapanpagi.org. Di sini judulnya apa, Ovid? Nih saya baca nih, saya baca nih, saya bantu. Iya baca nggak apa-apa, baca judulnya. Cuma perumpamaan. Baca iya, maka kamu diperumpamaan dengan anjing. Moralitasnya ada nggak itu? Oh berarti betul teman-teman. Wanita di Islam. Mana ada mana? Coba mana dalilnya kami otaknya setengah? Ya mana coba liatin otak setengah coba. Ini ya teman-teman ya, kalau Kristen dikatai anjing katanya bermoral. Sementara mereka menuduh Nabi Muhammad mengatai kita setengah otak. Coba aku tunjukkan dalilnya mana? Perempuan Muslim separuh otak. Coba. Kalau nggak fitnah bukan Kristen guys. Nggak bisa. Soalnya aib semua isi kitabnya guys. Jadi untuk supaya agak menang sedikit ya fitnah, yaitu dengan menuduh Nabi Muhammad mengatakan kita otak separuh. Dalilnya mana Fit? Mana coba baca kuat-kuat. Coba baca. Apa wanita menjawab, beliau melanjutkan itulah tanda setengah akalnya. Nih, bukan akal itu otak nggak? Akal itu sama dengan otak. Persaksian seorang wanita adalah setengah persaksian seorang laki-laki. Para wanita inilah gara-gara Kristen ini nggak bisa bedain mana yang berfirman, mana yang firman, mana Tuhan, mana manusia, sampai nggak bisa bedain mana akal, mana otak. Inilah aku bilang Kristen ini akan masuk neraka gara-gara nggak paham KBBI. Ini ku ajarkan kau KBBI, makanya aku bilang kau pakai ChatGPT berbayar tapi kau kita masih bodoh. Saya tanya dulu sama kau, akal dan otak itu sama nggak? Akal dan otak, akal itu kan ada di dalam otak. Nah sama nggak? Ya sama lah, ada Nih, inilah kenapa Kristen ini akan masuk neraka gara-gara bodoh.
Nih, yang otak jelas sama yang tidak jelas jauh itu kan dulu. Nabi Nuh itu Ini kan saya lagi kesurupan roh jahat waktu yang dia dapat kesurupan wahyu. nggak ada, yang malah Iya, kesurupan itu ini adalah penelitian dengar dari dulu, Yale dengar. University nih. Iya, dengar dulu Ovid, jangan kabur-kabur. Di sini bukan tempat kau nge-framing, di sini tempat kau belajar nih. Guru Saiful ungkap perbedaan akal dan otak. Fit, ngapain kau belajar teologi? Bahasa Indonesia aja kau gagal. Nih ada perbedaan antara otak dan akal. Goblok ya. Kau mending belajar KBBI dulu, otak KBBI. Nih, otak KBBI. Makanya kau Kristen karena kau nggak bisa bedakan antara otak dan akal. Makanya kau nggak bisa bedakan Tuhan dan manusia. Kau baca ini. Otak adalah benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat syaraf. Ini loh blok. Makanya kau Kristen karena kau goblok, Ovid. Goblok, kau tuh menahun dari dulu katanya chat GPT, tapi kau ngapain kau sekolah, Fit? Bahasa Indonesia aja Aku kau nggak pakai pakai. penelitian Yale University ini. Ngapain kau? Kau belajar dulu bedakan akal dan otak. Jauh kali kau belajar. Makanya kau gini loh. Ini ibarat kata kau SMP dulu tanpa SD. Ini loh. Saya Kau belajar S1 dulu nih. udah lama. Kamu tuh Makanya S1 makanya memalukan S1 antara otak dan akal aja nggak bisa bedain nih. Ini nih orang nih yang akunya S1 nih. Kebanggaan orang yang lulusan Leiden. Iya, makanya aku bilang percuma kau punya gelar antara otak dan akal kau nggak bisa bedain nih. Otak, benda putih yang lunak. Akal, daya atau kemampuan berpikir. Inilah aku bilang Kristen itu masuk neraka gara-gara goblok dalam pemahaman bahasa. Bukan kalian itu masuk neraka salah satu sebabnya gara-gara goblok. Goblok yang dipertahankan. Lah buktinya yang namanya Nobel aja mayoritas Kristen. Islam cuma. Nah, inilah aku bilang pemenang Nobel di agama kau saja itu mencabul kerjaannya. Makanya kami itu tidak bersandar kepada penerima Nobel nih. Inilah kenapa aku bilang kami nggak percaya dengan Nobel-Nobelan. Buktinya di agama kau penerima Nobel saja itu mensodok lubang tai anak kecil. Nih, buktinya. tunjukkan sama kau ini aku tunjukkan. Nih, kau nih du. Inilah kenapa kenapa dia ini Kristen. Gak ada, itu fitnah kau. Kau kan dari tadi mengatakan otak dan akal aja kau udah kau tengok nih penerima Nobel nih, kau tengok nih. Penerima Nobel perdamaian Uskup Belo dituduh lakukan pelecehan terhadap anak. Kabur kau kan? Vatikan akui sudah beri sanksi nih. Penerima Nobel saja di agama kau mentusbol lobang tai anak kecil. Apa yang bisa kau banggakan? Ku bilang beda moralitas kita. Moralitas nabinya aja beda, moralitas umatnya beda. Kau Nobel. Penerima Nobel Uskup Belo aja mentusbol lobang tai. Inilah kenapa kau Kristen, karena bodoh menahun, bodoh kau pertahankan. Bodoh. Otak akal sama nggak? Sama. Otak itu adalah benda putih, pusat syaraf. Akal adalah kemampuan berpikir. Inilah aku bilang orang Kristen seperti Ovid masuk neraka gara-gara goblok. Kau S1 otak sama akal kau nggak bisa bedain, mending kau balik ke SD lagi. Opit. Ngapain lah kau kuliah? Kalau otak dan akal aja kau nggak bisa bedain. Sama kah semua Kristen ini ya? Si Joseph pun nggak bisa loh guys bedain otak dan akal. Apa karena mereka ini karena mereka ini mengingkari KBBI ya? Ya, halo Mas Dika, agamanya apa bro? Kristen. Oke, silakan. Tema kita Nabi-Nabi Israel bejat. Berdasarkan kejadian di dalam Bible, Nabi Daud itu mengambil bini orang tapi tidak dihukum Tuhan. Malah yang dibunuh Tuhan adalah anak hasil perzinahannya. Hosea disuruh Tuhan memperanakkan anak-anak sundal. Karena dalam iman Kristen poligami itu adalah sebuah perzinahan, maka Abraham sebagai nabi juga berzina ternyata. Nah, jadi tokoh-tokoh Bible rata-rata biadab. Contoh seperti Yehuda. Yehuda itu nggak kuat menahan syahwatnya, dia pergi ke tempat prostitusi. Akhirnya dia meniduri menantunya sendiri sampai punya anak, dan ini adalah nenek moyang Yesus. Pertanyaannya adalah, nabi-nabi di agama kalian kelakuannya bejat, kok berani-beraninya kalian mengkritisi nabi kami yang moralnya tinggi dan masih kalian terima nabi-nabi bermoral bejat ini sebagai nabi? Jadi silakan dijawab. Kenapa? Coba ulang tadi Kak, kurang jelas. Nah, banyak sekali umat Kristen memfitnah Nabi Muhammad.
Sementara Nabi Muhammad itu diakui sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dan tidak keluar dari moralitas manusia. Karena tidak ada yang dilakukan Nabi Muhammad itu merugikan orang lain. Sementara nabi-nabi dalam kitab Anda moralitasnya bejat. Hosea disuruh Tuhan bersundal dan memperanakan anak-anak sundal. Nabi Daud mengambil bini orang dan membunuh suami orang tersebut. Tapi dia tidak dihukum Tuhan. Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, siapa yang berzina dengan bini orang, dia harus dihukum mati. Terkhusus untuk Nabi Daud, umat pilihan Tuhan kalian, dia tidak dihukum mati. Tapi yang dibunuh adalah anak hasil perzinahannya dengan Betseba. 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Kemudian Nabi Ibrahim itu dalam kitab kalian itu punya istri lebih dari satu. Di agama kalian dikatakan berpoligami adalah sebuah perzinahan. Nah, ketika nabi-nabi dalam agama kalian moralnya bejat semua rata-rata, kok kalian berani-beraninya mengkritisi Nabi Muhammad yang moralnya itu sangatlah tinggi gitu loh. Loh, kok turun? Aduh, ngeri ini. Halo Selin Gebi, memang berat saudara. Selin Gebi. Iya kak. Agamanya apa sister? Kristen kak. Oke. Mau membahas tema saya atau mau bertanya saja tentang Islam dan agama kamu kepada saya? Mau bertanya tentang agama kakak. Tadi kan tidak sanggup sempat membahas kakak, agama tema ini ya. Sebentar kak, sebentar. Nanti kak. Jadi kan tadi kakak bicara bahwa banyak nabi-nabi kami itu tidak punya moralitas. Nah pertanyaan saya adalah apakah orang yang menikah lebih dari satu itu masih punya moralitas? Masih, apalagi kalau dia mampu menggembleng dan menghidupi dan menafkahi istri-istrinya dan istri-istrinya tidak merasa keberatan. Karena itu adalah urusan rumah tangga. Kecuali ada di antara istrinya yang terzolimi. Misal, di antara semua istrinya, taruh istrinya ada 11, ada satu istri yang tersiksa lalu mengadu ke masyarakat dan membuat cerita bahwa saya dijolimin sama suami. Itu baru bejat itu. Tapi ketika ke-12 istrinya mencintai dia, memuja dia, bahkan ada salah satu istri yang adalah perempuan hasil dari beliau mengalahkan salah satu orang Yahudi kalau tidak salah, itu namanya Safia, itu dinikahi kemudian, dimerdekakan sebagai budak, dinikahi kemudian. Dan bahkan si perempuan ini ketika suaminya sakit, dia mengatakan apa? Lebih baik aku yang sakit. Artinya laki-laki ini dicintai sama istrinya. Yang kurang ajar itu gini loh, ada laki-laki punya kekuatan 100% Tuhan. Jangankan menafkahi perempuan, ibunya saja dibiarkan di dunia tanpa dibawa ke surga. Itu baru bagi kami itu biadab. Ibu anak durhaka namanya ya, bagi kami, kayak malin kundang. Jangankan istri loh, gimana istrinya, mamanya saja tidak dicintai. Tapi seorang suami yang bahkan dicintai oleh istrinya, mau istrinya 1000 tapi dia dicintai, berarti ini laki-laki hebat nih. Walaupun dia punya istri lebih dari satu, tapi semua istrinya mencintai dia dan menghormati dia, dan tidak ada satupun hinaan dari istrinya terhadap laki-laki ini, maka ini laki-laki luar biasa loh. Berarti ada sesuatu pada laki-laki ini yang tidak dimiliki orang lain. Moralnya sangat tinggi nih. Istrinya lebih dari 1, lebih dari 5 loh, tapi tak ada satupun yang mengumpat, menjelek-jelekkan dia. Luar biasa ini laki-laki nih. Gitu. Suruh suami kamu kawin lagi lah. Oh iya, saya lagi nyari istri kedua calon suami saya, memang lagi nunggu-nunggu. Iyalah, kami orang Islam itu bukan, perempuan Islam itu bukan gila di burung aja. Kalian kan nggak mau dipoligami karena kalian pengen disodok tiap hari kan. Kalau kami enggak. Oke. Saya bisa menanggapi jawaban dari kakak ketika kakak bilang kecuali istri-istri yang lain itu menzolimi ya kan. Tapi pertanyaan saya gini kak. Ya, dizolimi. Oke kak. Apakah itu tidak dosa kak? Setidaknya gini kak. Wait. Tunggu, jangan bawa narasi lain. Anda sudah bertanya, apakah itu tidak berdosa? Nah, saya tanya sama Anda. Di kitab Anda, poligami itu perbuatan dosa? Dosa?
Oke, berarti Tuhan Anda membuat dosa. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan Anda memberikan istri-istri Saul kepada Daud. Berarti kurang ajar dong Tuhan Anda. Coba buka 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Coba dibaca kuat-kuat. Tadi kakak bilang berapa? 2 Samuel Pasal 12 nomor 8. Saya mau dia baca dulu teman-teman. Kalau dia nggak baca nanti saya yang bukakan. Saya udah tunjukkan ayatnya nih. Biar beliau Sebentar, membaca sendiri. Enak tuh kita orang Kristen baca sendiri kitabnya. Jadi kita nggak dituduh memframing, kita nggak dituduh memfitnah. Sebentar Biar aja Kak, mereka karena ini Kak, Boleh. sebentar. Dikuatkan bacanya sister. Dum di dum 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 di dum di dum di dum di dum di dum dum di dum di dum dum di dum. Dan sayur mayur. Nanti ku beri tahu, nanti ku beri tempe. Nanti bapakku sedih. Dudi dem. Apa-apa kasih kesempatan lah mereka baca kitabnya. Capek lu kita baca kitab mereka. Kita aja terus yang ngasih tahu ayat-ayat kitabnya. Mereka juga harus baca kitab mereka biar mereka sadar gitu loh. Ini kita aja terus, kita aja terus, kita aja terus. Jadi menurut saudari Selin, poligami itu perbuatan. Silakan. Iya, saya akan menjawab itu kakak punya pertanyaan tentang. Enggak, saya suruh Anda baca dulu. Ayat Jangan 8. Sebentar. Jangan dijelaskan Sebentar, dulu sebelum dibaca, Dek. Baca dulu. Oke, saya baca. Telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya Berapa istri-istri, Dek? Udah, Dek. Nggak usah panjang lebar, Dek. Dek, kalau kurang minta tambah kata Tuhan. Pertanyaannya, istri-istri itu untuk satu istri atau banyak istri, Dek? Banyak lah. Kan lebih dari yang kasih, yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ketiganya Esa sama. Berarti bejat kelakuan Tuhan Anda. Sabar, jangan Anda langsung bilang kayak seperti itu. Loh, itu kan Makna kata dari ayat Anda ini tadi. Sebentar. Kan Anda yang bilang Kalau- poligami itu perbuatan dosa. Loh, berarti Tuhan Anda sengaja membuat orang lain berdosa dengan memberikan bini orang kepada Daud. Gimana sih, Dek? makna dari ayat ini bukan seperti itu, Kak. Sebentar. Coba mananya apa? Jadi kalau Mananya kita apa? mau, kita harus baca lebih teliti lagi, Kak. Maksud Silakan dari dibaca ayat teliti. itu bukan seperti itu. Sebentar, Kak. Ya, silakan Sebentar. dijelaskan. Alhamdulillahnya kami nggak bodoh bahasa Indonesia sih. Untung kita semua ngerti bahasa Indonesia ya, guys. Kalau coba kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, lo dibodoh-bodohi lo kalian loh. Sebentar, Kak. Bahasa Mau Indonesia baca yang dulu. udah jelas kayak gitu masih juga mau di apa kan? Untung kita nih bukan orang bodoh, guys. Untung kalian udah belajar bahasa Indonesia dulu. Kebayang nggak kalian? Kalau kita nggak ngerti bahasa Indonesia, banyak kita dibodoh-bodohi sama orang Kristen kan? Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Artinya Tuhan ngambil bini orang dikasih ke Nabi Daud kan? Oh bukan, maknanya dia gila. Bahasa Indonesia aja diingkari sama mereka loh, guys. Untung kalian udah pandai bahasa Indonesia loh. Sempat kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, waduh dibodoh-bodohi kita. Makanya bersyukur kita belajar bahasa Indonesia. Hidup KBBI. Ngeri kan? Kebayangkan bagaimana teman-teman muslimah dan muslim ketika mereka membaca tidak sesuai secara rasional dengan keyakinan mereka. Apa yang mereka lakukan? Bukan begitu maknanya. Padahal tertulisnya jelas banget loh. Telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Uni, Oh gak gitu maknanya. Apa Tante Mika? Uni. Tadi katanya poligami itu perbuatan dosa ya. Betul. Daud nenek moyangnya Yesus bukan? Loh bukan cuma Daud, Yakub. Yakub itu Ya, nenek Yakub moyang nenek Yesus. moyangnya enggak?
4 Berarti istrinya. Yesus Abraham. ini keturunan dari, berarti Tuhan keturunan dari perbuatan dosa. Bukan cuma perbuatan dosa. Yesus keturunan pejina loh. Kan Daud pejina, dia ngambil bini orang. Nggak cukup. Walaupun Tuhan bilang kalau kurang nanti minta tambah lagi. Kan ayat itu gitu. Kalau kurang nanti ku tambahkan tuh. Dalam 2 Samuel itu coba baca. Kan di dalam 2 Samuel itu dikatakan gini. Ya. Nih ayat 9-nya coba kamu baca Mika. Bahkan Tuhannya nawarin loh kalau kurang nih. Nih ya. Kamu baca di ayat ke-8-nya. Mika sih kamu enak kamu jadi Nabi Israel loh. Nih, seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Nah, tuh. Wow. Coba, kalau kurang yang bini-bini orang tadi, minta tambah dikasih sama Tuhan. Enak kon. Jeder kon. Nah, menurut Selin, poligami itu perbuatan dosa. Berarti Tuhannya membuat orang lain berdosa dengan memberikan bini-bini orang. Bahaya ini Tuhan nih. Tuhannya yang bikin orang berdosa ternyata. Gak habis-habis coklat mahal kulo Mika dari kemarin loh. Ini mahal kali. Udahlah, jangan pamer-pamer makan kayak gitu. Nggak boleh. Orang nggak ada yang nggak makan coklat. Orang ada yang ini nggak makan sekali pamer makan. Oh iya. Kakak salah deh. Kalau kakak bilang Tuhan mengizinkan Daud untuk menikahi istri-istri itu. Ya Itu udah, kan kalau gitu apa peringatan hukumannya? dari suatu peringatan dari Ya. Tuhan. Di dalam 2 Samuel itu Tuhan memperingatkan kejahatan yang mana? Karena dia poligami. Iya, karena Daud itu kan melakukan dosa dengan mengawinkan perempuan-perempuan, istri Uria, Abigail, Bathsheba. Mana baca Sebentar ayat, ya, Dek. Kak. Setahu Iya. saya konteks ayat ini, Dek, saya juga belajar loh. Inilah untung saya belajar, kalau nggak dibodoh-bodohi saya nih. Konteks ayat itu Nathan memperingatkan Daud ya, karena dia membunuh Uria dan mengambil istrinya Bathsheba. Siapa namanya? Bathsheba ya? Iya. Konteks ayat itu kemarahan Tuhan bukan karena dia poligami. Kok mempelintir? Saya baca itu satu konteks peringkop itu persekopnya saya tahu itu. Kenapa Nathan? Kenapa dia diperingatkan? Karena dia membunuh Uria. Tuhan baca, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Apakah karena dia poligami? Bukan, tapi karena dia membunuh Uria Markica. Mari kita baca. Dek saya bukan Kristen tapi saya ngerti loh. Nih, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang juga kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota yang seorang kaya lagi miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba dan saat sampai ini pada suatu waktu, ini perumpamaan yang dibawakan Nathan. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata kepada Nathan, coba Selin di mute dulu ya. Selin di mute dulu. Nah, lalu Daud menjadi marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena itu ia tidak dikenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuberikan nih, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja di atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah ini Tuhan yang berikan nih. Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nih, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau ini kejahatan Daud nih yang disentil oleh Tuhan nih. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan sabar dulu, saya belum selesai. Kamu kok Kristen malah kitabnya sendiri nggak paham perikop ini loh. Sebentar Kak, kan tadi kakak Saya sendiri yang belum bilang selesai. apakah Tuhanmu Coba itu selesai. Gini loh sister, nanti kita kembali ke situ. Saya sedang menunjukkan kepada Anda bahwa Anda mempelintir perikop. Di sini Daud dihukum bukan karena poligami. Kan Anda bertanya tentang poligami. Di sini nih Daud Anda nih, ini Daud nih. Mengapa engkau menghina Tuhan? Kenapa dia dikatakan menghina Tuhan? Ini nih, baca Dek. Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria
orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil jadi binimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Amon. Bukan karena si Daudnya poligami, tapi karena dia poligami itu atas pemberian Tuhan. Tapi Tuhan mengamuk sama Daud gara-gara nggak minta izin sama Tuhan waktu meniduri Batseba dan membunuh Uria. Itu loh. Silakan. Mana? Kalau memang Anda bisa tunjukkan dalilnya, Daud dihukum karena poligami. Coba satu nabi yang dihukum karena poligami di kitab Anda siapa namanya? Coba tunjukin. Kan kita bahas poligami. Beda loh. Poligami dengan ngambil bini orang tuh beda loh. Poligami itu bahkan di kitab Anda, Tuhan Anda memberikan istri-istri orang loh, bini orang loh diambil di poligami loh. Di Islam nggak boleh bini orang di poligami. Syarat sah menikahi perempuan itu dia tidak boleh punya suami. Tapi di dalam kitab Anda bini orang diambil Tuhan diberikan kepada Daud. Aduh, berat saudara. Berat tema ini. Au poligami. Berat tema ini. Au poligami. Berat saudara, berat. Percayalah sama saya, kalau kita ini nggak belajar KBBI dan belajar bahasa Indonesia, kita ada dikibulin moten, dipelintir sama mereka. Untung kita ngerti bahasa Indonesia. Halo Jener, agamanya apa Pak Jener? Apa Ya, kabar? Baik. Agamanya apa Pak Jener? Kristen. Oke, siap Pak Jener. Tema kita malam ini adalah Nabi Israel bejat, tapi kenapa masih dianggap nabi oleh Kristen? Nah, bentar Pak Jener. Kalau Pak Jener tidak mau membahas tema ini, Pak Jener boleh hanya bertanya saja tentang Islam. Karena saya khawatir orang Kristen itu nanti nggak ngerti lalu menjelaskan agamanya, nanti malah blunder. Supaya tidak menghinakan kalian di depan kami umat Islam, lebih baik bertanya saja. Tapi kalau memang mau menjelaskan nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Nanti sabar Selin ya. Selin nanti kamu tanggapi setelah saya sapa Pak Jener dulu. Silakan Pak Jener mau menanggapi tema ini atau mau bertanya saja. Oke, sudah ngomong, saya ngomong. Bisa. Boleh saya omong? Oke, makasih ya. Nah, saya mau tanggapi tema di atas. Nabi Israel bejat, maksud kamu apa? Oke, Nabi Daud adalah Nabi Israel bukan? Nah, betul Nabi Israel, betul. Nah, dia pernah mengambil bini orang. Itu perbuatan bejat atau perbuatan baik? Betul, saya akui perbuatan bejat. Nah, terus Ya apanya? udah. Kalau gitu benar dong nabi-nabi Israel bejat. Ya, terus apanya? Ya kenapa masih dianggap sebagai nabi? Padahal kelakuannya bejat. Emang kalau di Kristen itu standar moralnya nabi boleh ya bejat ya? Kamu dulu ya, dengar baik-baik. Soalnya begini ya, kebiasaan kamu yang muslim itu selalu bahasa kita. Ya, sedangkan kamu jarang bahasa kitab kamu. Abu terus. Udahlah. Banyak kali cerita. Ya Selin. Aja. Lanjut Selin, silakan Selin tanggapin. Kamu saya kasih waktu 2 menit. Curhat sama Dede sama mama Dede Pak, bukan di sini. Iya seperti tadi yang Pak, siapa yang baru keluar itu Pak Jenner ya? Kenapa? Kan ini pembahasan kita juga menuju ke Nabi Israel bejat. Kenapa sampai kakak bisa bilang Nabi Israel bejat? Karena mungkin kakak lihat ya, karena kakak melihat bahwa Nabi Daud ini dia memang bukan cuma Daud, bukan cuma banyak. Daud. Oke, banyak. Oke. Atau bejat semua? Ya, oke. Gitu Kak. Kalau kita berpikir Nabi Israel bejat, apakah Tuhan itu tidak maha pengampun? Oke.
Kalau nabi-nabi Israel berbuat bejat, Tuhan ampuni. Terus Nggak, saya cuma tanya aja. Menurut Anda Tuhan ampuni? ampuni. Menurut saya Tuhan Kenapa ampuni. Adam Karena hanya makan dalam buah Mazmur- pengetahuan baik dan buruk? Bentar dulu. Kenapa Adam hanya makan buah pengetahuan baik dan buruk, tapi dosanya justru diberi warisannya kepada cucu-cucunya? Kan lucu ini, kontradiktif ini. Katanya Tuhan Maha Pengampun. Adam cuma makan pohon baik dan buruk aja, malah dihukumi sampai terkutuk, sampai keturunannya terkutuk. Giliran Daud ngambil bini orang, diampuni. Giliran Abraham berpoligami, yang kata Anda perbuatan bejat, diampuni. Jadi ini standar ganda ini, Dek. Adam itu nggak ngambil bini orang dia. Yang dimakan Adam adalah pohon yang ditumbuhkan Tuhan. Salah Tuhan, ngapain dia bikin pohon di situ? Dia yang bikin pohon di situ, diciptakannya ular untuk bisikin Adam. Dia yang bikin skenario itu. Adam terjebak, Adam yang salah. Adam punya dosa waris nenek moyang cucu-cucunya. Ini di satu sisi kalian katakan Tuhan kami Maha Pengasih loh, nabi bejat aja diampuni. Oke. Tapi kalian lupa dengan Adam yang nggak diampuni sama sekali, sampai-sampai dosanya diwariskan ke cucu-cucunya. Ini yang disebut dengan standar janda. Standar janda. Mentang-mentang janda nggak punya standar. Sorry Deng, aku punya standar ya. Jadi ayolah berpikir, bagaimana mungkin saudariku ini membela Yesus dengan mengatakan Yesus Tuhan baik uni, Daud berzina aja diampuni. Lah, dia mati ditombak itu gara-gara dosa waris. Kalau memang Tuhan Anda sebaik ini, sehumble ini, ngapain ada dosa waris? Jangan gitulah. Ini namanya kayak kayak mempromosi ke saya, tapi Rifa, si Mika itu baik loh jadi suamimu. Kenapa dia? Iya, soalnya dia itu kalau kau berzina diampuni. Oh ya? Sedangkan aku ngambil duitnya di celananya jadi potong tangan aku. Kayak gitu perumpamaannya. Berat, maju kena, mundur kena. Bobok, kalah peka, menang debat. Jadi Argon. Gimana saudara-saudara kita ini? Ajaran yang kontradiktif. Konteks yang mustahil. kalau konteks yang tadi kakak bilang bahwa kenapa Adam tidak bisa diampuni sedangkan Daud itu membuat dosa, ya kan? Nah, si Adam ini kan dengan perbuatan sadar. Daud nggak sadar. Menurut saya Daud nggak sadar. Orang dia lagi berjalan di atas soto, dia lihat bini orang cantik itu, sikat, nggak sadar gitu, mabok dia. Duh mak, nggak tahu lagi lah aku. Kok bisa ya kitab kalian itu menurut Gini saya, Kak, menurut saya. gini. Saya ini kan baru belajar kan Kak, jadi saya mau bertanya. Gini, kalau Anda rendah hati mengakui Anda baru belajar, tolong dengan sangat tunjukilah bukti kalau Anda baru belajar dengan tidak mengucapkan sesuatu yang Anda nggak tahu. Contoh tadi, Anda menuduh Daud itu nggak sadar. Saya sudah belajar kitab Anda. Saya tahu Daud itu ketika mengambil istri orang full dia itu sadar. Anda sebagai orang Kristen itu mengucapkan sesuatu yang Anda belum pelajari. Saya sebagai orang Islam bicara dari hasil pelajaran. Saya baca waktu Daud melihat Batseba di atas sotoh, dia sadar, dia bukan mabuk. Ya, jadi ketika Anda menjawab seadanya untuk membela nabi-nabi dalam kitab Anda, itu justru menunjukkan bahwa Anda bicara dengan ketidaktahuan. Maka lebih baik bertanya aja, nggak usah dijelasin. Saya nggak paksa kalian menjelaskan agama kalian kok. Saya mengizinkan kalian belajar kepada saya. Nanya, saya kuliah tuh buat kalian loh.
Saya spesifik kuliah saya itu ngambil prodi komunikasi penyiar Islam, dan kegunaan kuliah ini untuk kalian non muslim. Silakan. Dengan rendah hati saya baru belajar, Kak. Terus yang tadi pertanyaan saya, sekarang saya bertanya ya ke agama Kakak aja. Apakah Nabi Muhammad itu nikah lebih dari satu, enggak dosa tuh? Oke. Nabi Muhammad tidak berdosa menikah lebih dari satu karena beliau diberikan kemampuan yang lebih daripada laki-laki lain, sehingga ketika dia menikah lebih dari satu, dia tidak menzolimi istri-istrinya. Contoh, istri-istrinya adalah orang-orang yang bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang pernah mengatakan bahwa suaminya itu pelit, suaminya itu nggak tahu diri, suaminya itu bau, nggak. Justru semua istri-istrinya adalah orang yang mencintai suaminya. Nah, dalam Islam, dosa itu akan jatuh ketika kamu merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Misal, suamimu, kamu istri satu-satunya. Belum, Kak. Kalau kamu, ya taruhlah, oke. Kita kasih contoh. Kamu menikah saja dengan satu laki-laki, dan laki-laki ini menikah dengan satu perempuan. Kalian pasangan suami istri. Suamimu saja tidak menafkahi kamu saja, itu berdosa. Ada Tante Mika punya istri punya istri 3, nggak boleh 5 dalam Islam ya. Kalau untuk manusia biasa bolehnya tuh 4 maksimal. Tante Mika ini istrinya 3. Ketiga-tiga istrinya dinafkahi, disenangi, dicintai, dibahagiakan, dan tiga-tiganya tidak pernah mengeluh. Maka suami kamu lebih berdosa ketimbang Tante Mika. Kenapa? Tante Mika justru berpahala karena dia mampu menafkahi 3 wanita sekaligus, dan wanita ini dididik menjadi seorang wanita yang Islam. Artinya Tante Mika itu melindungi 3 wanita. Bisa jadi nanti perempuan ini kalau tidak nikah dengan Tante Mika, dia ketemu suami yang nggak bertanggung jawab. Bisa jadi perempuan ini tidak nikah dengan Tante Mika, bisa jadi dia jadi pesundal. Tapi Tante Mika menyelamatkan 3 orang wanita ini. Dengan cara apa? Dinafkahi dengan baik, diberikan jatahnya sesuai dengan kemampuan Tante Mika, dan istrinya pun aman hidupnya. Maka Tante Mika lebih berpahala daripada suami kamu yang menikahi kamu cuma satu istri, tapi kamu ndak dikasih nafkah. Di dalam Islam itu, dosa itu terjadi kalau perbuatan itu membuat kerusakan untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya larangan di dalam Islam itu jangan makan babi. Kenapa? Makan babi itu membuat kerusakan kepada manusia. Kenapa? Karena babi itu adalah najis dan kotor. Makanya ternyata secara medis salah satu binatang yang paling banyak dijadikan inang oleh bakteri adalah babi. Kenapa? Karena ternyata hewan yang makan tainya sendiri itu adalah babi salah satunya. Nah, makanya di Islam itu saya kan ngajar bentar sedikit. Jadi poligami itu dalam Islam bukanlah perintah, ya. Dengarkan baik-baik adikku. Perintah di dalam Islam itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Contoh, wa aqimus sholat, tunaikanlah sholat. Itu kalau tidak dilakukan, berdosa. Bahkan menikah itu bukan menjadi kewajiban dalam Islam. Kalau ada laki-laki Islam, dia mampu tidak menikah dan tidak berzina dan tidak melakukan perbuatan yang nista, maka dia itu boleh tidak menikah. Ada ulama kami yang tidak menikah, kalau nggak salah Imam Nawawi ya. Nah, jadi menikah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa nggak apa-apa nggak nikah. Tapi Rasulullah katakan dia mengatakan bahwa menikah itu sunnah. Karena naturnya laki-laki ini adalah memiliki kecenderungan seksual kepada perempuan. Supaya tidak menyakiti perempuan lain dengan bergonta-ganti pasangan, merugikan diri sendiri dengan nanti berbagi penyakit kelamin, maka Islam ajarkan untuk nikahilah perempuan. Nah, konteks Quran surah An-Nisa tentang poligami, kalau Anda baca, di situ daripada menikahi anak yatim perempuan, dan nanti anak yatim ini terzolimi, tersakiti, lebih baik jangan nikahi anak yatim perempuan untuk mengambil hartanya. Lebih baik nikahi 2, 3, atau 4. Ini adalah solusi. Jadi tidak ada perintah wajib menikah lebih dari 1 di Islam. Yang dianjurkan itu, tapi daripada kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, maka nikahilah 1. Oke, Kak. Saya ngerti. Tapi kenapa gini?
Tapi kenapa dia ndak Nabi Muhammad tidak kayak ambil anak lain atau janda-janda lain sebagai saudara? Kenapa harus nikah semua gitu? Nah, kalau Nabi Muhammad mengambil perempuan menjadi saudara dalam Islam, bersentuhan saja, bertatapan saja, laki-laki yang bukan mahram, tidak ada hubungan darah, itu hukumnya lebih baik kepalamu ditusuk dengan jarum panas ketimbang kamu Kak, melihat oke. bersentuh. Sabar, sister, saya Kak, jangan saya dulu paham, boleh saya nggak? paham apa Saya- yang kakak Ya sabar dulu. bicarakan. Tapi Bisa maksudnya nggak gini, ketika saya sedang Sabar Selin, penonton pun mau dengar juga. kan penonton kan bukan cuma Anda yang ingin mendengarkan. Iya Kak, Di dalam aku paham apa maksud kakak. Sister, Anda Paham. paham tapi penonton belum tentu paham. Jangan gitu dong. Ini kepotong namanya. Ini kita nggak diskusi. Di sini kan prioritas dan tupoksi saya berdakwah di sini. Nah, di dalam Islam batasan antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah ketat. Maksudnya apa? Tidak boleh kami terlihat bagian yang bukan menjadi hak bagi orang yang menjadi mahram kami, dan kalau ada yang terlihat itu berdosa, dosanya sangat besar. Makanya Nabi Muhammad itu bahkan menikahi itu janda-janda yang dinikahi. Sebelum menikahi dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu istrinya janda-janda. Bahkan Sayyidah Khadijah itu tidak pernah dipoligami selama 25 tahun. Nah, Sayyidah Aisyah ini adalah anak dari sahabatnya Rasulullah. Kenapa beliau menikahi Sayyidah Aisyah? Karena memang Sayyidah Aisyah ini ternyata menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan tentang wanita. Kenapa? Istri-istri yang lain tidak punya kemampuan seperti Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah pada akhirnya itu dia yang menjelaskan kepada kaum perempuan tentang hukum fikih perempuan. Kenapa? Karena Nabi saya ini orang yang sangat pemalu. Rasulullah ini bukan orang yang gemar berkata-kata kotor, ya. Nah, jadi ketika Rasulullah ditanya seorang perempuan, bagaimana nanti saya datang bulan? Nah, Rasulullah tuh mengatakan gini aja, Rasulullah tuh malu loh. Nanti pasang ya di inimu. Rasulullah tuh malu. Makanya yang menyampaikan itu adalah Sayyidah Aisyah karena sama-sama wanita. Itu kenapa hikmahnya Sayyidah Aisyah dinikahi, karena Sayyidah Aisyah ini menjadi sumber ilmu tentang fikih wanita bagi kami kaum perempuan dalam Islam. Gitu. Karena nanti kalau kami bertanya kepada laki-laki, Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, gatal-gatal ini saya, boleh nggak saya sholat? Malu kami. Jadi kami nggak tanya ke laki-laki, nanyanya kepada perempuan. Kenapa? Karena ternyata diajarkan dalam Islam perempuan juga bisa jadi ulama, yaitu istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang pertanyaan saja, jangan gini, karena Anda baru belajar, saya tidak mau berdebat dengan ketidaktahuan Anda. Saya mau menjawab pertanyaan saja. Jadi konteksnya Anda bertanya saja. Silakan bertanya. Nah, enggak Kak, gini, oke saya paham apa yang kakak maksudkan tadi tentang istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Oke, ini gini, apakah kalau tadi dia udah apa namanya mengangkat jadi saudara, apakah nggak bisa pisah rumah gitu Kak? Supaya Nabi Muhammad juga tidak tergoda dengan ini Anda perempuan-perempuan ngatur hidup itu. orang lain loh. Ini Anda ngatur Nabi Muhammad loh jadinya. Ya, berarti Seolah-olah begini Anda Kak, pengen- berarti enggak, tentu, berarti jangan gini, pakai Kak. berarti. Kenapa saya dari tadi bilang Anda bertanya saja? Ketika Anda bertanya kenapa Nabi nggak gini, kenapa nggak begitu? Ini Anda seolah-olah mau nyetir Nabi saya nih. Nabi kamu gini aja. Berarti kamu pengen Nabi saya melakukan apa yang kamu mau. Nah inilah bedanya Bukan, Kristen Kak, dengan gini, Islam. Ini maksudnya Kalau ini sebentar. Kalau dalam Islam kami tidak pernah nyetir agama kalian. Kenapa Tuhan kalian gak gini aja? Justru kami mempertanyakan kepada kalian secara rasional. Kalau saya mau bertanya balik, kenapa Tuhanmu harus mati untuk mengampuni dosa? Kenapa Tuhanmu gak tinggal bilang aja diampuni dosamu? Toh dia udah pernah lakukan itu. Nah ujungnya saya ini kurang ajar kepada kamu kan? Nah kamu mempertanyakan kepada Nabi saya, ketika Nabi saya menikah dan itu tidak menjadi masalah, kok kamu yang mempermasalahkan? Apalagi di agama saya itu tidak berdosa, dan di agamamu sendiri terbukti itu tidak berdosa. Faktanya Tuhanmu memberikan bini orang. Ini sudah clear masalah kita. Nah, apalagi yang menjadi masalah bagimu? Kok jadi masalah Nabi saya menikahi perempuan itu? Kok kamu yang jadi? Kok kamu harus? Kenapa nggak jadi saudarinya aja? Loh, orang dia mau dinikahi kok. Lebih mulia jadi istrinya ketimbang jadi saudara angkatnya.
Kalau kamu tanya kenapa Rasulullah tidak menjadikan saudara, loh, bahkan Rasulullah itu mengangkat budaknya jadi anak angkat loh. Ini seolah-olah saudari kita Selin ini mau mengatur Nabi kita. Sementara Nabi kita itu berjalan kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah. Tapi kok Selin saya mengatur, gitu loh, saya ini gitu loh. saya bertanya kamu. Enggak, itu enggak bertanya. Sarah, kalau mau bertanya, pertanyaan begini. Berarti kakak Kenapa? kakak juga Gini nih, konsisten. kenapa? Lo kok gak konsisten? Kalau bertanya tuh gini. Jawabnya nggak konsisten. Kenapa? Gini Dengar kan dulu. kakak bilang Loh, tadi. Kok Kakak tadi bilang. Gini, bukan saya dibilang gak konsisten. Jangan dipotong gini. Saya bilang apa? Kalau kamu tidak mengerti, jangan menyangga dengan ketidaktahuan. Kamu tadi menggunakan diksi apa? Berarti. Kok gini? Ini kan bukan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan ajaran. Buat agama kakak kan? Loh, jadi di gini, agama saya dilarang nggak menikahi istri lebih dari satu? Tidak, saya sudah jelaskan. Kalau tidak dilarang di agama saya, lalu Nabi saya menikah lebih dari satu, kenapa? Penjelasan kakak apalagi gini, masalahnya? supaya apa Nabi coba Muhammad masalahnya? itu tidak berdosa, dia mengawini perempuan lain. Tidak berdosa. Enggak, itu bukan saya. Saya bilang kalau Nabi Muhammad itu mencontohkan menikahi perempuan-perempuan yang dekat dengan dia, salah satunya alasannya ada dalam Islam itu, kami itu tidak boleh kalau dengan perempuan berbaik-baik. Jadikan saudara angkat, ujung-ujungnya diangkat malam-malam, gak usah. Saya tahu Nabi saya akhlaknya mulia, tidak akan begitu. Nabi saya mencontohkan hidupnya itu jadi contoh. Kalau nanti Nabi saya mengangkat perempuan yang bukan saudaranya jadi saudara angkat, akan ditiru oleh orang Islam. Kamu tahu nggak itu? Nabi saya ini contoh. Apa yang dilakukan itu menjadi parameter hukum Islam. Ketika nanti Nabi saya mengikuti mau kamu, dia angkatlah perempuan cantik menjadi saudari angkatnya. Nanti itu bisa dijadikan dalih buat Tante Mika. Diangkatnya kau jadi adeknya nanti, diajaknya kau ke kamarnya, dipegang-pegang pantat kau sama Tante Mika nanti. Kenapa? Ya gini kak, Nabi kami akhlaknya mulia. Ketika nanti umatnya belum tentu akhlaknya mulia. Jadi kau seolah-olah di sini, Dek, aku kasih kesempatan belajar. Yang kau lakukan apa? Mengintervensi apa yang dilakukan Nabi saya. Tadi saya kasih kamu kesempatan belajar di sini. Saya jawab. Gini ya kak. Poligami itu tidak berdosa. Sebentar dulu. Oke. Ini kamu tahu nggak kalau kamu masuk ke dalam? Iya kan di sini 3,4 orang yang nonton. Kamu pernah masuk ke kampus nggak? Saya tanya, kamu pernah masuk ke kampus nggak? Kamu pernah masuk kampus nggak? Saya tanya, kamu pernah belajar kuliah atau di SD pernah sekolah? Belum. Oh, jadi nggak pernah sekolah selama ini? Ya. Oke, saya ajarkan kamu ya. Etika ketika kita butuh ilmu seseorang, kita nggak boleh kurang ajar. Oke, ada. Nggak usah ke sana. Gini loh. Oh, maksud saya gini. Saya Kak. di sini loh. Kok gini saya lah, dijajah sama wanita Kristen ini, teman-teman. Tadi kakak bicara. Saya bukan budak Anda loh, Dek. Saya pengajar di sini loh. Kok diatur mengajarnya semau Anda ini? Tidak pernah saya mendengarkan bahkan guru yang dibayar aja privat. Ada seorang guru dibayar privat, dibayar oleh seseorang, bahkan tidak bisa mengatur guru itu loh. Ini ada orang Kristen dapat ilmu gratis, naik di tempat kita kasih edukasi, kita kasih dia kesempatan bertanya sepuasnya. Saya diatur sama dia. Dikasih hati kok minta jantung. Bukan kak, gini kan tadi kakak bilang saya semakin kayak saya semakin menghujat agama kakak gitu. Tapi saya bilang kamu menghujat, saya bilang kamu itu dalam Islam tuh orang kayak kamu tuh ndak ada adab. Kalau saya bertanya ke pendeta, saya ndak boleh kurang ajar ke pendeta. Karena saya butuh ilmu pendeta itu. Kecuali saya bisa bantah pendeta itu. Kecuali pendeta itu ngibulin saya. Kalau kamu bisa bantah semua narasi saya, kamu boleh bantah pakai data. Tapi makanya kamu tidak mengerti. Tadi kan saya mau bertanya gini tuh. Tunggu dulu Selin, mending kamu belajarnya diam aja. Mending kamu, banyak yang masih antri ya. Ada banyak yang antri loh. Bukan cuma kamu yang harus dilayani loh. Kamu nggak dapat privilege di sini loh. Udahlah, nggak bayar masuk di Komal ini, gratis ilmu dari saya. Saya kuliah buat ngajarin kalian. Malah ngelunjak, Dek. Saya kasih kamu kesempatan bertanya aja, bukan komplain ya. Bertanya, beda loh ya. Bertanya dengan komplain beda. Nabi Muhammad menikah dengan wanita lain, kamu komplain, bukan bertanya. Bertanya itu tanya bagaimana pendapat Uni. Bukan malah kok gini itu komplain namanya. Di sini Kristen disuruh bertanya, bukan komplain. Komplain pergi kalian ke gereja sana, Tuhan kalian bahkan memberikan bini orang, itu baru kalian komplain. Dikasih hati jangan ngelunjak.
Dalam Islam, adabnya seorang murid itu kepada guru adalah ketika kau tanya sama orang, kau biarkan orang menjelaskan. Kalau kau nggak mau dengar orang menjelaskan, jangan kau tanya. Itu namanya nggak. Makanya aku bilang, sekolahlah kalian. Coba kalian sekolah. Kalian sekolah tuh bayar kan? Boleh nggak kalian intervensi guru? Boleh nggak kalian suruh-suruh guru? Nggak boleh. Padahal kalian bayar loh. Di sini kalian nggak bayar, gratis. Saya kuliah untuk kalian loh, supaya kalian ngerti. Kok saya diatur-atur menjawab sesuai yang kalian mau? Si paling mahasiswi saya ini loh. Kita sapa dulu. Satu. Bertanya Selin, malah komplain. Selin, tunggu bentar ya Selin ya. Selin tunggu dulu ya. Kita ada. Izin bertanya ya Kak, boleh? Ya, silakan. Oke. Sebenarnya nggak ini ya, apa namanya, nggak merujuk ke ini sih Kak, apa namanya, Apa deh? ke satu agama lah, kayak misalnya Muslim kan. Cuman yang mau bertanya itu kan cuman dalam pikiranku aja ya. Udah tanya aja. Tapi kalau misalnya Tuhan itu ada kan, kenapa kok bisa ya Tuhan itu bisa membingungkan manusia yang Dia ciptakan itu loh. Sedangkan sepemahaman saya dalam apa namanya, agama apapun itu ya, artinya adalah sosok pencipta itu yang mengendalikan semua manusia gitu loh. Gitu. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa mencipta Tuhan itu nggak mengajarkan satu ajaran aja gitu loh? Oke, terima kasih, bagus pertanyaannya. Iya, iya. Paham. Ya, pertanyaan ini bagus teman-teman. Sebenarnya Allah itu cuma menurunkan satu agama saja, Dek. Tapi manusia yang memilih untuk mengingkari. Makanya Al-Quran katakan, saya bacakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, untuk menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Kalau semua orang ini Islam, lalu saya berdakwah sama siapa? Nah, kalau lagi pula waktu Adam datang mengajarkan kepada anaknya, baik di kitabnya Kristen dan di kitab Islam, yang mengingkari itu bukan ajarannya, tapi anaknya yang mengingkari ajaran Tuhan karena faktor keirian dan kedengkian. Yang satu bersedekah sedikit, yang satu bersedekah banyak. Lalu Tuhan lebih mencintai sedekah yang banyak, iri, akhirnya dibunuh. Jadi perpecahan manusia itu bukan karena Tuhan, tapi karena manusia itu sendiri yang memilih untuk berpecah. Dan perlu kamu ketahui, inilah bentuk bukti bahwa Tuhan menciptakan kita nggak sama kayak robot. Kalau Tuhan mau menciptakan kita kayak robot, gampang aja. Contoh kayak malaikat itu. Malaikat itu kan nggak pernah bertengkar satu sama lain. Malaikat itu, kecuali di Kristen ya. Kalau di Kristen itu malaikat ada berontak ya. Di Islam nggak ada ya. Malaikat itu adalah makhluk yang patuh. Bukan sama kayak robot juga. Dia punya juga kehendak gitu. Kehendak pribadi dia juga punya. Bukan kehendak ya, lebih tepatnya apa ya? Hawa nafsu kayak manusia itu dia nggak punya, malaikat. Beda dengan manusia. Nah, Allah sudah punya makhluk begitu. Allah sudah punya makhluk yang tunduk patuh, semua melakukan perintah Allah saja tuh. Ya, malaikat namanya. Lalu Allah menciptakan, Allah kan punya kehendak. Masa kita ngatur Tuhan? Allah menciptakan manusia yang bisa memilih, punya kognitif, punya prefrontal cortex. Apa prefrontal cortex? Salah satu alat organ kita yang di depan ini yang bisa mengambil keputusan mau ikut ke kanan, mau ikut ke kiri, mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka ketika ada satu gepok duit di atas mejamu, maka Tuhan ciptakan kamu pakai akal, kamu punya hati. Hati nuranimu dikasih Tuhan loh. Ini ada duit orang nih, duit masyarakat nih, kamu adalah pegawai pemerintah. Maka Tuhan memberikan kamu kepada dua jalan. Satu apa? Ambil ini duit, senangkan dirimu. Atau kembalikan duit masyarakat ini, maka kamu adalah orang yang tunduk patuhkan dan takut kepada Tuhan. Kamu yang memilih. Nah, sama ketika Nabi diutus kepada suatu kaum, tidak semua orang percaya kepada Nabi itu. Kenapa? Contoh, Yahudi atau Bani Israel itu menolak Nabi Isa atau Yesus gara-gara mereka tuh egois. Mereka nggak mau menerima Nabi dan Rasul bukan dari keturunan mereka. Mereka tuh menganggap keturunannya aja yang hebat. Ya, jadi orang Yahudi itu menganggap Tuhan itu cuma mencintai nenek moyang mereka aja. Jadi kalau ada Nabi dari bangsa lain mereka tolak. Nah, Nabi Isa dalam Islam dituduh sebagai anak hasil perzinahan karena lahir dari seorang perempuan yang tidak punya suami.
Dan dalam iman Kristen, Yesus disalib itu bukan karena dia salah, karena Pontius Pilatus mengatakan dia tidak berdosa, tetapi dia dibunuh karena keinginan orang Yahudi yang memang tidak percaya kepada dia sebagai Mesias, karena tidak mengikuti kriterianya orang Yahudi. Artinya bukan Tuhan yang membuat kita ini berpecah-pecah, bukan, tapi Tuhan mengizinkan kita berpecah. Kenapa? Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan surga dan neraka. Artinya Tuhan sudah tahu kalau dia ciptakan manusia, nanti ada yang memilih masuk neraka, ada yang memilih masuk surga. Bahkan dalam Islam, Allah membesarkan porsi neraka karena ternyata manusia yang diciptakan Allah ini lebih banyak memilih untuk masuk neraka. Coba kamu lihat sepanjang sejarah. Mulai dari Yesus muncul ke dunia, berapa banyak pembunuhan sadis terjadi. Kehancuran Yerusalem atas pembunuhan dari Raja Titus. Kejahatan yang luar biasa. Perang salib, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Betapa banyak manusia yang pengen menguasai negara orang lain untuk memuaskan hawa nafsunya. Kolonialisme. Orang-orang itulah yang kafir kepada Allah dan plus mereka berbuat biadab menggunakan agama mereka, yaitu Kristen. Pakai doktrin interkaitera, di mana bula kepausan yang dikeluarkan oleh Paus Alexander mengizinkan Portugis dan Spanyol untuk menjajah negara-negara di luar Kristen. Keluar doktrin Dum Diversas, yaitu doktrin perbudakan abadi, di mana Paus Alfonso kelima mengizinkan Raja Portugal kelima yang bernama Raja Nicholas untuk menjajah dan memperbudak orang-orang Islam, bahkan mengambil istri-istri mereka. Harta bergerak dan harta tidak bergerak, ambil, sikat. Artinya kejahatan manusia itu bukan Tuhan yang kau jahat, tidak, tapi Tuhan selalu memberikan petunjuk. Contoh, ketika Musa diutus, Bani Israel ingkar, maka Tuhan mengutus lagi nabi sampai kepada Isa. Perhatikan baik-baik. Sampai di Isa, ternyata sebelum Nabi Isa turun, sudah banyak nabi-nabi yang coba dibunuhi sama Bani Israel. Apakah masih pantas Allah memberikan kesempatan kepada orang Bani Israel ini untuk bertobat? Diutus Nabi dibunuh, diutus Nabi dibunuh. Berkali-kali Allah kasih kesempatan mereka bertobat. Di sisa terakhir Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, mereka rencanakan untuk dibunuh. Maka wajar Allah tak lagi memberikan kepada mereka nabi. Kenapa? Udah berkali-kali Nabi diutus kepada mereka. Bahkan saking biadabnya Bani Israel, mereka yang mengklaim orang pilihan Tuhan, diutus banyak Nabi, gak tobat-tobat sampai sekarang. Malah mereka yang paling banyak merusak itu. Gaza itu mereka hancurkan. Sistem perbankan mereka kuasai. Mereka jadikan orang budaknya. Sistem Swiss itu kan dari mereka itu. Nah, oke, bahkan nama mereka nggak boleh disebutkan nih di TikTok dan di YouTube nih. Bahaya teman-teman. Kenapa? Karena mereka punya power untuk menghancurkan negara dan daerah. Karena mereka gunakan sistem keuangan, mereka pegang. Zionis atau orang-orang Israel sekarang yang kalian lihat itu, bahkan mereka terang-terangan di hadapan kita semua membunuhi anak kecil yang kalian anggap sebagai apa? Mengambil alih tanah mereka yang dijanjikan Tuhan. Nah, coba kalian perhatikan, nabi-nabi diutus kepada mereka berulang berkali-kali, sampai sekarang kelakuannya biadab juga. Kalian diludahi sama mereka. Nah, coba kalian perhatikan, sekali Nabi turun di tanah Arab, perhatikan baik-baik, wajarlah Allah tidak lagi mengutus Nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata ketika Nabi ini hadir di Jazirah Arab, perhatikan baik-baik, Arab yang penuh dengan kejahilan, penyembahan kepada berhala, telanjang bulat ketika tawaf. Coba lihat Arab sejak munculnya Nabi itu sampai detik ini menjadi tempat beradab, di mana di situ seluruh manusia datang untuk menyembah kepada satu Tuhan, dan mereka tidak saling baku hantam, saling bunuh-bunuh hanya karena beda bacaannya. Kok beda Qurannya? Padahal imamnya cuma satu. Coba perhatikan, kalian Kristen nggak bertemu aja di Vatikan, kalian saling bunuh. Bayangkan. Setiap hari orang dari luar Afrika, Eropa, Asia Tenggara dengan berbagai macam kelakuannya, banyak juga yang biadab orang Islam ini loh, datang ke Mekah. Ada kalian dengarkan pembunuhan seperti yang terjadi Inkuisisi Spanyol di Mekah? Inilah bukti bahwa tanah ini diberkati Tuhan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang dapat ya mempertontonkan aslinya siapa di tanah Mekah, dengan ada yang gila di situ, ada yang teriak-teriak di situ, ada juga yang berbuat kurang ajar, ada. Tapi itu cuma skala kecil.
Bahkan kalau dalam 100 tahun sekali kejadiannya, 2 kali kejadiannya. Tapi coba perhatikan, Vatikan dilanda skandal keuangan bekerja sama dengan mafia. Baru kemarin Irlandia ditemukan 796 mayat anak-anak di gereja, di asrama yang dikelola gereja Katolik. Perhatikan baik-baik. Ketika Bani Israel diutus nabi nggak tobat, maka wajarlah Allah pindahkan kemuliaan itu ke tanah Arab, karena ketika tanah Arab sekali diutus nabi langsung tobat semuanya. Arab itu mayoritasnya Islam, Kristen mayoritasnya di Yerusalem enggak. Justru Yerusalem itu mayoritasnya Islam. Artinya cara berpikirnya saudara-saudara kita Aris Encarung ketika bertanya, ya kan Tuhan berkehendak, kenapa nggak ciptakan aja kita satu kaum? Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Karena Allah menghendaki kita itu memang berbeda-beda supaya kita saling menjadi ujian. Contoh, kalau seandainya semua orang kaya adikku, kepada siapa lagi kita bersedekah? Nggak ada gunanya kita bersedekah. Kan kita dapat pahala. Kenapa kita dapat pahala ketika bersedekah? Karena kita mengeluarkan empati kepada orang susah. Kenapa kami dapat pahala berdakwah kepada orang belum beragama? Karena Allah melihat empati di dalam hati kami, nggak mau orang Kristen ini masuk neraka kekal. Makanya kami belajar kuliah untuk mengajak kalian kepada jalan yang benar. Kami nggak mau kalian menjadi biadab seperti pendahulu kalian, menjajah, inkuisisi, perburuan penyihir. Kami nggak mau. Inilah bentuk bukti bahwa ketika kalian jadi Kristen, kalian itu adalah ujian bagi kami. Makanya kan Allah bilang itu, supaya kita menjadi ujian satu sama lain. Nah, dengan kamu sebagai orang non-muslim, Dek, itu justru menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kami tidak diajarkan untuk membunuh kamu tanpa alasan. Makanya Rasulullah bilang, tidak ada paksaan dalam agama. Sanggup nggak Tante Mika ini menjalankan itu? Buat apa dikasih hukum? Nggak ada paksaan dalam agama. Lanjut tanya. Tapi ternyata nggak ada yang perlu diajak beragama, gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Makasih jawabannya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Untuk ini ya, apa namanya, masuknya agama di Indonesia itu kira-kira awal mulanya gimana tuh, Kak, ya, kalau boleh tahu? Ada 4 teori. Ada yang namanya teori masuk dari kalangan orang Gujarat. Pembawa teorinya itu seperti Snok Horgonye. Dia mengklaim bahwa, kalau nggak salah Snok Horgonye yang teori Gujarat, dia mengatakan bahwa Islam itu masuk dari orang-orang India yang datang berdagang ke Indonesia. Ada juga namanya teori Cina, ada 4 teori itu. Nah, teori ini dibawa oleh orang-orang yang mencari tahu. Tetapi 4 teori ini semuanya sama. Tidak ada satupun yang mengatakan Islam masuk dengan kekerasan. Keempat teori ini justru menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara berdagang dan menikah. Tapi yang paling banyak itu berdagang. Memang kami berdakwah itu dengan cara boleh berdagang. Misalnya saya nanti mau datang ke Eropa misalnya, mau mencoba berdiskusi dengan Eropa. Yang saya lakukan pertama sekali apa? Saya buka restoran dulu, jualan dulu. Nanti ketika saya sudah berkomunikasi, baru saya tunjukkan akhlak saya sebagai muslimah. Baru kemudian saya berdakwah. Wahai saudaraku, siapa yang bilang Yesus Tuhan? Nah, begitu cara berdakwah. Nggak ada tembak orang, matikan orang, jatuhkan bom, bunuh, jajah. Nah, beda dengan Kristen masuk ke Indonesia. Itu melalui misionaris dari Jerman yang ditunggangi oleh Belanda, bahkan saling menunggangi. Namanya adalah Zending. Kalau dari Jerman namanya Rheinische Missionsgesellschaft yang dilanjutkan oleh HKBP sekarang. Dan di antara para misionarisnya itu bahkan ikut berperang melawan pribumi ketika mau meminta Belanda menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Ya, VOC punya organisasi penginjilan namanya Zending. Penginjilan di Jerman punya organisasi namanya Rheinische Missionsgesellschaft. Nah, salah satu penginjil dari RMG ini namanya Nomensen. Kamu kalau jalan-jalan ke Sumatera Utara tuh ada patungnya gede tuh. Nah, Dr. Uli Kozok membuat buku pernyataan bahwa ternyata Nomensen ini adalah orang yang meminta Belanda untuk menganeksasi, mencaplok wilayah Selindung dan juga Toba. Beda dengan masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia dengan damai, berdagang, membawa produk, menunjukkan akhlak. Kalau Kristen dengan jajahan, gitu.
Oke, Lanjut. udah sih Kak, itu aja. Udah. Oke. Oke, thank you ya Terima Bang. kasih Oke, Aris. oke. Kapan-kapan kalau mau bertanya tentang Islam silakan naik lagi. Oke, siap ya Ya, Bang. kalau Ya. bertanyanya dengan sopan dan santun, kami akan menjawab dengan sopan dan santun. Terima kasih Oke, baik. atas Aris berkunjungnya ke rumah Bang Yonatan Nandar. Semoga keluarga Aris dan Aris di sana sehat-sehat selalu. Oke, amin Bang. Thank you, thank you. Oke. 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 Roma. Assalamualaikum, Tante Mika. Waalaikum. Waalaikum. Kemana aja Roma, nggak pernah nampak. Bang Kang Yonatan. Roma kemana aja nggak pernah nampak. Aku aja nggak dinaikin sama si Riva ini. Iya, karena masih Nggak ada. botol. Dah, tanggapi tema, Roma. Tanggapi tema atau bertanya. Tanggapi tema. Iya, mau tanggapi tema boleh, mau bertanya boleh. Yang Kalau mau bijak diskusi, ya baca temanya. Siapa tertulis di sana? Siapa yang dimaksud yang bejat? Daud, Hosea, rata-rata kan nabi-nabi di kitab kalian bejat semua. Yakub, Hosea bersundal, Daud ngambil bini orang, Yakub menipu. Yakub bukan nabi di agama kalian kan? Ya udahlah, Yesaya telanjang bulat selama 3 tahun. Pokoknya kelakuan di dalam agama kalian nabi-nabinya amoral semua rata-rata. Makanya aku bertanya, kalau kelakuan nabi-nabi di kitab kalian bahkan ditegaskan dalam Yeskiel pasal 14 nomor 3 dikatakan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing hutan, tapi dibuatlah konteksnya sama orang Kristen sebagai nabi palsu. Kenapa kalian itu masih saja mengakui mereka sebagai nabi? Apakah memang tidak ada standar moralitas sebagai seorang nabi di agama kalian gitu loh? Standar moralitas nabi di agama kalian apa? Coba itu aja. Ada nggak standar moralnya? Kalau di dalam agama kami nih, nabi-nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat dan juga syirik. Maksum mereka. Nah, nabi-nabi di kitab kalian itu terjaga nggak? Memang bejat kelakuannya? Atau gimana? Silakan Roma. Oh, ini fitnah yang kejam ini. Loh, Daud ngambil bini orang, Hosea bersundal disuruh Tuhan. Gimana sih? Nabi-nabi di kitab kalian itu nabi siapa namanya itu yang bisa bicara dengan keledai itu, keledai jadi bicara itu juga ternyata nabi palsu. Ada Tuhan Bileam. Tuhan berfirman kepada Bileam loh. Tapi Tuhan aja berfirman kepada Bileam, atau Bileam menurut Kristen nabi palsu. Agak bingung saya ini antara nabi palsu dengan nabi nggak palsu. Di Kristen nggak bisa bedain. Yeskiel pasal 14 nomor 3 coba dibaca. Seperti anjing-anjing hutan nabimu ya Israel gitu. Apa yang mau dijelaskan? Saya mau kamu bertanya, bukan malah ngejelasin. Ini bantah. Kalau ini dibantah, misalnya, oh tidak, Nabi Israel itu suci. Nabi Israel tidak pernah ngambil bini orang. Nah, kan gitu. Ya, tapi begini. Adapun memang ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip bejat, oke, nggak apa-apa, oke kita terima aja. Tapi tentu, udah kalau gitu ngapain diskusi lagi? Kitab suci. Udah nggak apa-apa, kami nggak tanya kenapa Tuhan, bro. Teman-teman bentar dulu, saya tanya yang di bawah dulu. Sebentar, saya mau tanya di bawah. Teman-teman, sebentar saya tanya dulu netizen, kan ini nonton yang banyak nih. Teman-teman di bawah mau mendengarkan nggak kenapa Tuhan Kristen menuliskan nabi-nabinya bejat dalam ini? Kalau kalian mau dengerin, saya suruh dia ngomong. Kalau nggak, soalnya saya nggak mau dengerin. Kalian mau dengar? Coba di bawah ketik mau gitu. Tidak, mau si cek serang, mau satu, dua, mau si backspace, bentar 3, lebih banyak yang tidak ya. Tapi ya udah, karena udah 3 orang yang mau, oke. Ini aku nggak nanya ya, aku nggak pernah bertanya kenapa Tuhanmu, aduh. Kamu sendiri ya yang menjelaskan ya. Ingat ya, saya nggak nanya, Mika nggak nanya, Inanar nggak nanya, kami nggak nanya. Kamu aja yang pengen menjelaskan, silakan. Oke. Jadi Alkitab menulis kisah dari orang-orang atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab bukan bermaksud untuk memuliakan manusia, bukan, tetapi untuk memuliakan Allah yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Jadi ketika Alkitab menceritakan tentang kelemahan dari Yakub,
perbuatan Daud, ya, perbuatan anak Lot, itu bukan untuk meniru mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa orang pilihan Allah pun membutuhkan anugerah dan pengampunan dari Allah. Ya. Coba saya tanya dulu, Roma pasal 3 ayat 23. Bentar, Roma. Semua orang telah berbuat dosa. Ya, gimana? Roma, saya mau tanya sama kamu. Kitabmu menuliskan kebejatan nabi-nabinya karena ini dan itu. Kamu tahu dari mana itu? Siapa yang ngasih tahu sama kamu? Kalau kitabmu dituliskan gini loh, kamu kan bilang gini, kitab saya menuliskan ini dan itu karena begini-begini. Pertanyaannya tahu dari mana? Kamu penulis kitabnya. Karena kenapa saya bingung ini? Kamu bukan Tuhan, kamu bukan penulis kitab itu. Yang tahu kenapa kitab itu ditulis adalah penulis kitabnya. Dan yang tahu kenapa Tuhanmu membuka aib para nabi-nabinya, itu Tuhanmu yang tahu harusnya. Tapi kok kamu tahu? Tahu dari mana itu, Roma? Kalau Tuhanmu membuka aib para nabinya supaya tidak ditiru, tahu dari mana? Pendeta tahu dari mana? Pendeta tahu dari mana itu? Ya, mereka kan punya karunia untuk memaknai ayat-ayat kitab suci itu. Oh, dari Roh Kudus. Ya itu namanya asumsi. Benar. Bukan asumsi. Ini kenapa saya bilang Komal Yonatan Nandar ini adalah komal edukasi. Ciri-ciri informasi itu dikatakan edukatif. Yang pertama, punya literatur. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, memang itu mempengaruhi peradaban. Tapi kalau tidak masuk dalam kriteria ini, dan ini hanyalah asumsi yang tidak ada gunanya, maka ini kita sedang tidak edukasi, tapi kita sedang mengizinkan Roma untuk mendongeng dan berasumsi, lalu kita buang waktu. Kasihan mereka yang punya kuota. Makanya saya bilang gini, Roma. Ya udah, sekarang saya tanya. Ada dari mana kamu tahu? Kamu bilang dari kuasa Roh Kudus. Itu kan klaim. Kalau saya bilang saya lebih bisa memahami kitab kamu karena Tuhanmu ada dalam diri saya, gimana? Percaya nggak kamu? Ya, Anda percaya oleh karena kamu. Ya sama, saya juga nggak percaya sama omonganmu itu. Enggak, maksudnya. Ngapain saya percaya? Saya tidak akan, bentar. Saya tidak akan bisa membantah. Atau teman-teman sebentar. Ya. Bro, saya tidak bisa membantah ketika omongan itu didahului oleh data. Tapi ketika kamu bicara, kenapa kitab saya membongkar aib nabi-nabinya karena ingin begini, dari mana kau tahu? Iya, pendeta saya. Kenapa pendeta kau tahu? Karena dia punya ilham Roh Kudus dan bisa memaknai. Aku lebih punya Roh Kudus lagi daripada pendeta kau. Kenapa bukan aku yang ngomong? Kok kau yang harus ngomong? Jadi kalau ini namanya kita sedang membuang waktu untuk mendengarkan asumsi liar, tidak edukatif. Edukasi itu adalah sebuah, ya, komunikasi edukasi itu adalah sebuah komunikasi yang menggunakan kaidah dan metodologi ilmiah. Contoh, ketika ditanya sama saya tadi, Uni, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu kaum saja? Metode saya yang pertama adalah menggunakan literatur kitab suci dulu. Karena saya tidak mungkin tahu apa yang saya tidak tahu. Saya diberitahu dulu baru saya tahu. Nah, kenapa Tuhan begini dan begitu? Saya tidak mungkin tahu. Yang tahu kenapa Tuhan begini dan begitu ialah Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan yang harus menjawab. Maka Tuhan menjawab di mana? Saya bukan nabi, saya tidak mungkin ketemu Tuhan. Maka Tuhan menjawab menggunakan perantaraan nabi dengan membawa kitab suci. Maka tadi saya menjawab menggunakan data kitab suci saya. Anda tadi menjawab pakai apa? Pakai pendapat pendeta. Terlalu kau. Terlalu. Kami dipaksa mendengarkan asumsi yang tidak ada datanya. Ani, diam dulu Ani. Biarkan yang lain. Ani bertanya saja, jangan menjelaskan karena Ani tidak layak. Ani menjawab aja ya. Bertanya aja. Aduh, ribet. Kalau Roma jadi Ani ini ribet, teman-teman. Roma, bertanyalah kau baik-baik agar terima kebenaran itu. Saya akan bertanya langsung
ke jantung iman Anda, ya. Oke, saya bertanya ya, terkait dengan junjungan Anda. Nabi yang Anda muliakan, yang Anda tinggikan. Oke, Rifa, coba jawab pertanyaan saya berikut ini. Mengapa Nabi Anda menikahi Aisyah yang masih anak kecil? Kamu coba lihat Sahih Bukhari 5133. Apakah ini mencerminkan moral seorang utusan Allah? Jawab. Oke. Pertanyaan kamu ini sudah saya jawab tadi. Kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Saya sudah menjawab tadi, tapi mungkin kamu belum masuk. Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu wanita cerdas. Di antara istri-istri Nabi, mereka itu tidak sama seperti Sayyidah Aisyah. Dalam ilmu Islam ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum tentang kehidupan beragama kami dan bersosial kami dalam Islam, di mana ilmu ini adalah ilmu yang berbeda terkadang antara laki-laki dan perempuan. Contoh, fikih perempuan dengan laki-laki itu ada perbedaan. Kami, bersucinya kami itu beda dengan laki-laki. Kami ada yang namanya itu adalah mandi wajib ketika setelah datang bulan. Ada kami diajarkan cara memberlakukan tubuh kami ketika kami setelah berjima ataupun setelah datang bulan. Maka Sayyidah Aisyah dinikahi salah satu hikmahnya oleh Rasulullah adalah menjadi guru bagi kami para perempuan, supaya ketika kami bicara tentang alat vital kami, bagaimana memperlakukannya dalam Islam, tidak kami tanya kepada laki-laki, tapi kami tanya kepada perempuan. Itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menikahi Sayyidah Aisyah itu justru menunjukkan akhlak Nabi kami mulia. Kenapa? Sayyidah Aisyah aja yang kalian bilang bocil dan korban pedofil aja mengakui bahwa suaminya adalah laki-laki yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Bayangkan loh. Kalian kan tuduh Sayyidah Aisyah itu korban pedofil. Si korbannya aja memuji suaminya. Gitu loh. Inilah bukti Nabi kami bahkan menikahi anak kecil pun anak kecilnya tidak menjadi korban, bahkan tumbuh menjadi ulama besar. Daripada punya Tuhan temenan sama lonte, dicium kakinya sama lonte, saya lebih memilih Nabi yang menikahi anak kecil, dan anak kecil ini tumbuh menjadi wanita hebat, karena pasti laki-laki ini hebat, karena dia gembleng perempuan ini menjadi wanita luar biasa. Saya nggak mau punya Tuhan, katanya nggak punya istri, katanya nggak suka cewek, tahu-tahu ciuman sama lonte, dicium lagi kakinya sama lonte. Ah, itu saya nggak suka. Gitu. Nih. Begitu. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, baik. Ya. Jadi, ini bentar. Saya tunjukkan kepada kamu nih pembuktiannya ya. Nih. Ini Nabi saya disaksikan sendiri oleh istrinya nih yang bilang nih. Ini istrinya yang kalian tuduh sebagai korban pedofil ya. Ini Sayyidah Aisyah, ini istri Nabi saya nih. Kalian kan tuduh dia korban pedofil nih. Tapi apa kata dia tentang suaminya? Nih. Ya. Aisyah menjawab, "Ya, akan tetapi beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian." Atau beliau adalah seorang yang paling kuat menahan nafsunya dari kalian. Keren Nabi saya loh. Nabi saya istrinya bocil, cantik, cerdas, itu nggak dihabisi sama dia. Bahkan istrinya yang bilang, Nabi kalian itu adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Suami beliau sendiri yang bilang loh. Tapi ada Tuhan katanya nggak suka sama cewek. Giliran dicium lonte, diam aja. Gimana itu moralitasnya itu? Kan begitu perbandingannya. Kalau saya mah, Nabi saya ini keren banget nih. Anak kecil aja di bawah pengawasan dia langsung tumbuh jadi wanita hebat, berilmu, menjadi ulama. Ya. Aku yang herannya ya Roma ya. Nabi kami sah menikah di mata Tuhan, kenapa kau permasalahkan? Sementara Nabi kau banyak berzina, kau nggak pernah pertanyakan itu. Nggak pernah kau permasalahkan. Ya, diambilin lagi sama Tuhan loh. 2 Samuel pasal 7, 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Bahkan diambilin bini orang loh. Gini Roma, bentar aja masuk Roma. Bentar aja ya. Nabi kami menikah, keluarga perempuan tidak permasalahkan. Nabi kami menikah, warga di sekitar tidak permasalahkan.
Nabi kami menikah, keluarga Nabi kami tidak permasalahkan. Nabi kami menikah, istrinya yang lain tidak permasalahkan. Nah, kamu kenapa ada Nabi yang berzina, yang bersundal, yang mengambil bini orang lain pun kamu tidak permasalahkan ini? Bahkan Ishak itu menurut Rashi menikahi istrinya Ribka di usia 3 tahun loh. Bahkan di Yahudi sendiri halakahnya boleh mengawini anak kecil umur 3 tahun dengan memasukkan jari ke dalamnya. Kecuali ketika Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah, keluarganya nggak terima. Warga Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Jahal, tidak mempersalahkan pernikahan Nabi. Aku tunjuk ya, aku tunjuk umur 6 tahun di zaman dulu itu nggak umur 6 tahun seperti sekarang. Ya, ini aku tunjukkan data. Ya. Nih, aku tunjukkan data aja. Ya, bahkan ya ini masih di zaman kita. Di zaman kita, ntar ini aku gedein punya dulu. Di zaman kita, anak SD itu badannya udah segede gaban loh. Nih, data ya. Anak SD udah segede gaban, apalagi zaman Nabi Muhammad. Ini kita menggunakan logika. Tadi jangan samakan anak umur 6 tahun sekarang dengan anak umur 6 tahun zaman dulu. Anak SD di zaman kita yang sekitar 50 tahun yang lewat seperti anak SMA badannya. Nah, yang harus kamu pahami itu ketika ada Nabi yang berzina yang diizini oleh Tuhan tanpa dosa. Bahkan Tuhan yang ngasih. Bahkan Tuhan yang ngasih. Begitu Roma. Cukup Roma, silakan bertanya aja. Jangan itu aja perasaan aku. Itu padahal udah dijelaskan loh. Begini. Udah sering diskusi. Ya, jadi begini. Kalian kan meyakini berdasarkan iman kalian bahwa junjungan kalian ini merupakan suri teladan karena dia adalah utusan dari Sang Ilahi atau ya Allah gitu ya. Tetapi bagaimana sosok atau orang yang kalian anggap sebagai suri teladan ini ya yang konon katanya sudah berusia 53 tahun kemudian melakukan hubungan atau melakukan aktivitas seksual dengan anak berusia 9 tahun. Oke, saya tanya. Kalian menyebutnya sebagai suatu tindakan bermoral tinggi dan teladan bagi umat manusia. Oke, saya tanya sama kamu. Gimana ceritanya gitu loh? Enggak, saya tanya sama kamu. Tunjukkan satu literasi. Aduh, sebentar dulu. Saya minta parameter itu harus ada data. Misalnya ini nih. Tunjukkan di dalam pertanyaan saya supaya clear. Ya, saya selesaikan. Nah, kira-kira tindakan yang seperti itu kalau dilakukan di zaman sekarang ada nggak? Satu negara saja yang melegalkan tindakan apa tersebut? Kalau seandainya Anda lakukan, Tante Nikana. Aduh, panjang kali, udah nanya aja. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Gadis cilik 9 umur 9 tahun berapa? Apakah tahun itu berapa negara ini? Udahlah, banyak kali cerita kau, aku mengizinkan kau. Aku menjawab dengan cara bertanya. Kristen yang mengkritisi pernikahan Rasulullah, coba kalian tunjukkan di kitab kalian itu larangan menikahi bocil dulu lah. Ya, itu satu. Yang kedua, coba kalian tunjukkan tahun berapa pernikahan wanita diatur dalam undang-undang. Coba tahun berapa. Maka ketika kalian sudah menjawab, pertama ada di kitab kau. Kalau tidak ada di kitab kau larangan menikahi bocil, berarti agama kau nggak ada adab. Berarti kau komplain ke agama kau dulu. Kalau di kami ada aturannya, menikahi wanita itu harus balik. Balik itu ditandai dengan fase menstruasi. Nah, agama kau berarti kau kritisi. Agama kau nggak ada adab. Gara-gara agama kau lah itu nggak ada aturan pernikahan, makanya banyak bocil dinikahi sama raja-raja Inggris dulu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kau mengkritisi pernikahan nabiku, kutanya sama kau, Indonesia ini menentukan pernikahan perempuan itu tahun berapa di awal pertamanya? Coba kau jawab itu. Buka mic-mu. Nggak usah banyak cerita, nggak usah bertele-tele sama aku. Panjang kali ceritamu. Nggak harus diatur juga, orang udah pada tahu bahwa ya dilarang menikahi gadis cilik.
Sejak kapan? Di mana tertulis di kitab kau ada larangan menikah jadi ciri? Diam dulu. Ini nih kutunjukkan sama kau. Inilah biadabnya Kristen ini. Kristen, diam dulu. Ini buktinya dibolehkan. Kok nggak dibolehkan? Pendusta kau. Kau sendiri dapat kitab dari Yahudi. Yahudi sendiri mengizinkan anak umur 3 tahun dipapap. Vaginanya disodok. Nih kau tengok nih. Nenek moyang Tuhan kau kelakuannya. Ribka dinikahi usia 3 tahun. Masa kau bilang nggak boleh? Yahudi saja boleh menyodok anak 3 tahun. Kau Kristen kan agama kau dari Yahudi. Kok kau pula yang bilang nggak boleh? Bahkan kalau kau tengok, bukan framing. Nenek moyang Tuhan kau, diam dulu. Ini fakta. Rashi, diam kau. Kau Kristen ini enggak. Gini loh, Kristen yang nggak ada adab. Kau dapat kitab dari Yahudi. Yahudi ini Rashi, ini tokoh Yahudi ini. Yahudi berkata apa? Jadi Ishak saat berusia 37 tahun itu berhubungan seksual dengan bayi 3 tahun balita. Kok kebayang nggak itu? Bukan mendesah dia, mengoek dia. Ketika disodok barangnya bukan bukan. Kebayang nggak kau itu? Dan itu kelakuan nenek moyang Tuhan kau. Kelakuan nenek moyang Tuhannya. Aduh, aku lagi diam dulu. Aduh, saya lagi sedang berdakwah. Kelakuan nenek moyang Tuhannya Kristen dan orang Yahudi, anak bayi yang masih bisa. Kalian kebayang nggak penis dimasukkan ke vagina usia 3 tahun? Nggak mendesah dia. Nggak ada tuh nggak ada. Kebayang nggak? Bahkan Burita Wahyu mengakui Yahudi itu mengizinkan memasukkan jari ke dalam lubang vagina anak usia 3 tahun lagi 1 hari loh. Ini loh. Dan ini yang kau bilang bermoral. Ini yang kau nggak bilang nggak boleh. Tidak ada, nggak, orang semua punya otak. Agama kau tidak ada aturan pernikahan. Bahkan kau bilang di agama kau kita kan punya akal. Di Eropa itu kalau bukan karena Islam semua pada berkutu. Disodok, bokong orang-orang. Jadi lucunya Kristen, mereka nggak punya standar moral. Nabi-nabi di agama mereka bejat-bejat, tapi mereka mengkritisi pernikahan Nabi Muhammad yang bahkan tidak menyakiti Sayyidah Aisyah dan bahkan tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad wajar menikahi anak kecil. Kenapa? Karena dia nggak bejat kayak kau. Kalau kau jangan kan anak kecil, janda usia 35 tahun aja nggak layak kau nikahi. Kenapa? Jangan-jangan kau sodok bokongnya. Kenapa? Kau birahian. Otakmu mesum. Dalam bayangan kau ketika ada pria dewasa di dalam sebuah kamar pasti disodok vaginanya. Pasti itu otakmu. Karena kau begitu mungkin. Karena di gereja Katolik banyak begitu kejadiannya. Makanya kau parameter otak kalian Kristen yang porno ini kalian letakkan kepada nabiku yang mulia. Nabiku otaknya nggak kotor, nggak mesum kayak kalian. Kalian jangankan anak kecil usia 6 tahun. Nenek-nenek aja mungkin kalian sikat mungkin. Karena kalian mesum. Tunjukkan data 8 negara perkawinan anak perempuan di bawah umur. Agamanya apa kau tengok? Nigeria, Chad, Republik Afrika, Mali, Mozambik, Burkina Faso. Itu agama Kristen semuanya. 8 negara pernikahan anak di bawah umur. 2015 sampai 2021. Ya. Ini apa? Data nih, Bos. Nah, kalau kau mau merujukkan, kalau kalian merujukkan Nabi, kalau kalian Kristen, bentar dulu. Bukan katanya. Kalau kalian menyatakan Nabi Muhammad kami ini bejat dalam berhubungan badan, ya jumlah anaknya pasti lebih banyak daripada bininya. Itu aja logika. Bininya 11, anaknya cuma 7. Ini logika. Kalau Nabi Muhammad menganggarkan untuk perempuan itu untuk budak seksnya saja, udah banyak anaknya. Ini bininya 11, anaknya cuma 7. Itu logika. Kalau seandainya ya Kristen nenek moyangnya, loh, kabur dia gara-gara oe. Kebayang nggak kau tuh? Kau bayangkan lah, renung-renung kepikir-pikir gini, The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.